Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Iwan dan bersama teman saya Hafiz. Selamat datang di Arunika Podcast. Arunika Podcast itu apa ya Mas Hafiz ya? Bisa bantu jelasin gitu. Oke, jadi Arunika Podcast itu kita ambil dari bahasa Sanskerta sebenarnya. Betul. Simpelnya Arunika adalah matahari terbit. Yang kita maknai adalah sekelompok anak muda yang memberikan harapan untuk membantu atau menolong teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, podcast itu sendiri adalah suara. Jadi kalau misalnya kita boleh maknai secara singkat lah seperti itu ya. Arunika Podcast ini adalah suara anak muda yang betul-betul ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu di lingkungan. Jadi melalui podcast ini mungkin kita bisa saling menyuarakan ada sesuatu apa terkait isu sosial, itu kita bahas di sini. Betul. Gitu. Jago juga ya. Iya dong. Nyambungin ya. Saya itu dulu di TV Mas Iwan udah 50 km. 50 km. Oke. Kebetulan hari ini kita juga selain disupport dari ada Kansas dan juga ada Safaka, terus ada Hashtag Kreatif dan juga Alien Studio. Kita hari ini juga kedatangan tamu spesial nih Mas Hafiz. Ya pasti dong. Gila. Ini ada 2 tamu spesial kita di depan kita di sini. Mungkin kita sambut dari yang paling muda dulu ya Mas Iwan ya. Silakan Bapak diperkenalkan dulu Pak teman-teman Kansas Nesia di Arunika Podcast ini. Silakan Pak. Oke, teman-teman bacanya ya. Iya, teman-teman boleh Pak. Kansas Nesia nih, aku dari Masjid Al-Muhajirin Villa Nusa Indah. Namanya agak lupa nih. Kayaknya Hasan Bisri nih. Iya, Hasan Bisri ya. Bapak sendiri lupa gitu. Iya, agak lupa itu. Nama Hasan Bisri. Sebenarnya sih kurang begitu cocok nih masuk dunia ini nih karena dari struktur tubuhnya beda nih. Ada 3 bagian. Apa tuh Pak? Yang ke bawah milenial. Ke atas gitu. Dikit itu sudah silenial. Silenial. Senior milenial. Senior milenial. Kalau yang atas bisa ada kategori baru ya. Senior milenial. Namanya saya pakai topi aja nih. Nah kayaknya dibuka aja Pak biar kelihatan milenial. Kolonialnya. Kolonial. Aduh. Oke Pak. Pak Hasan berarti sekarang ini jadi presiden. Kalau saya boleh dapat informasi kan kemarin Pak, Bapak ini sekarang jadi presiden Masjid Al-Muhajirin nih teman-teman Kansas Nesia kalau belum tahu nih. Jadi presiden Masjid Al-Muhajirin sebenarnya juga ada beberapa CV yang mungkin kita nggak bisa sebutkan ya. Pak Hasan juga punya pengalaman karena pasti akan penuh itu nanti. Kebanyakan satu title semua isinya. Iya, betul Mas Iwan. Jadi saya juga dapat informasi bahwa Pak Hasan juga pernah ada pengalaman kurang lebih sekitar 30 tahun ya Pak di televisi. Baru 30 tahun ya. Kita baru 30. Wow, 30 tahun. 30 itu lama Pak. Udah banget. Itu stasiun TV-nya tuh kita sensor ya teman-teman ya. Ya kita umur kita belum nyampe 30 kayaknya. Sampai 30 ya Mas. 30 tahun. Iya, banyak mungkin pengalaman Pak Hasan di sini yang mungkin bisa kita diskusikan gitu ya. Kita jadikan sebagai pembelajaran gitu buat teman-teman di sini. Lanjut nih Mas Iwan yang kedua nih ada ini siapa? juga kebetulan dari apa ya, kalau cewek kan gadis sampul, kalau cowok apa ya kira-kira? Gadis cover kayak. Gadis cover boy. Kok gadis sih? Tetap gadis ya, nggak dirubah ya, tetap gadis. Mas Lutfan tuh cover boy lah ya. Cover boy ini Masya Allah banget ya. Dia tuh CV juga tebel, banyak ya? Banyak juga, mulai dari salah satunya di mana Mas Lutfan itu tuh. Nah kan kamu gak briefing tadi. Lupa dia. Soalnya tadi pas briefing dia absen. Iya, jadi agak-agak lupa. Mungkin bisa dikenalin sedikit Mas Lutfan. Dari mana, Mas Lutfan siapa gitu. Udah punya pacar belum? Beratnya berapa kilo? Kok bisa datang ke sini gak diundang gitu? Diundang Pak. Oh diundang. Saya diundangnya dadakan sih Pak. Oh diundang. Karena aku kurang slot 1 narasumbernya gitu. Ya udah gue bisa dah ikut aja gitu. Gimana Mas Lutfan bisa kenalin sama kenalin dulu ya. Gitu ya. Kenal, nama saya Lutfan Hanif, biasa dipanggil Gendui. Oh iya. Maksudnya karena Mas badannya langsing gitu ya? Langsing, betul. Lebih ngembang sedikit. Sedikit aja jangan banyak-banyak. Makmur lah. Makmur, amin. Saya ini dari Bocil Incorporation. Apa sih Mas Bocil Incorporasi teman-teman pasti nggak tahu. Pasti kepo nih teman-teman Oke. Tadi apa panggilannya? Mas Kansas. Buat Kansas Nesia. Kansas Nesia. Oke. Jadi Bocil Incorporation ini adalah konsultan ide kreatif
yang bergerak di bidang produk dan jasa Oke. dan memiliki 1001 petualangan impianku. Keren. Ya. Jadi produk utamanya itu pop up gitu, Oke. pop up dan arahnya tuh banyak ke arah anak kecil untuk Oh, I see. pengembangan kreativitas anak gitu. Segmennya karena kecil ya, Mas Gendu ya. Cocok. Tapi ada berarti. unsur-unsur yang lainnya yang bisa mendukung itu semua. Mungkin arahnya udah beyond banget nih teman-teman Pasti. bocil. Tapi Itu kita tuh udah parenting gitu arahnya Betul. kan. Berarti kita tuh udah dipersiapkan dari awal untuk bisa lebih mempersiapkan diri sebagai calon-calon ayah. Iya. Lu mana Tinggal sih? dari lawannya doang. Itu dia. Tapi cocok banget Mas Iwan hari ini Bapak semuanya, Bapak dan Mas Lutfan karena kita tadi ada milenialsnya, ada Kolonialnya. saya nggak bilang ya Pak ya. ada unsur anak-anak kecilnya. Jadi kita teman-teman Kansas Nasi kita akan bahas seputar hal itu yang mungkin kita bisa ya diskusi ringan sekaligus ada hal-hal yang mungkin teman-teman Kansas Nesia belum ini ya, maksudnya belum tahu, mungkin ini bisa jadi insight baru buat teman-teman Saya semua. pasti penasaran nih Mas Hafiz. Soalnya kan kalau lihat dari backgroundnya tadi kayak Pak Hasan aja udah 30 tahun ya kan. betul. Di TV gitu kan. Terus Mas Gendu juga ternyata tahun lalu juga menang juara 1 tingkat nasional nih di ide bisnis Kemendikbud ya. Iya, Kementerian gokil loh. Gokil. Coba itu kan pasti penasaran nih Media teman-teman kan pop-up mau gitu ngebahas ya apa berarti aja. yang Iya, menang ya, media Mas- pop up Mas kita Lutfan yang ya? kita angkat jadi ikut ide bisnis kebudayaan dari Kemendikbud. Bener. Dan alhamdulillahnya gitu Bener. kita menang tingkat 1 nasional lah gitu Masya di Allah. Kemendikbud. Alhamdulillah. Mas, ngomong-ngomong Sudah pop-up dipatenkan gitu. ya? Oh, iya. Sudah, Pak. Oh, alhamdulillah. Dipatenkan, Sudah Pak. dipatenkan. Mantap berarti. Dan tadi ngomong-ngomong soal media pop up itu barangnya kayak gimana Mas? Kita nggak tahu nih, kayak teman-teman Kansas Nasi juga nggak tahu nih. Bener. Kayak gimana Oke, sih kalau barangnya? gitu. Bisa Barangnya ditunjukin kali ya? Boleh, boleh. Ayo tim mana nih Ayo, tim? ayo. Tim ganteng? Oh, iya, udah, dikasih. Oh ini Nah, teman-teman ini nih bisa dia. lihat nih. Jadi- Ditunjukin Oke, ke kamera tunjukin. Mas. Oke, ini gimana gini ya? Ini aku yang tunjukin Oh aja ya. iya. Oke. Ini pop up kit ya. Jadi kalau media edukasi kita ini ada 2 seri. Ada seri cita-cita, ada seri kebudayaan. Oke. Nah, seri kebudayaan ini yang kita angkat waktu di Kemendikbud itu. Dan ini seri kebudayaannya. Jadi mengangkat dari si Jawa Barat. Oke. Kebudayaan di Jawa Barat gitu. Oke. Nah, kalau dari yang seri pertama itu kan ada seri cita-cita. Nah, seri cita-cita itu tuh kita mengajak anak-anak untuk Lucu banget ya, coba lihat. menanamkan bukan menanamkan ya, kayak ngasih tahu gitulah kita main untuk cita-citanya mereka itu nanti di Oh, depan oke. tuh ada apa sih? Oh jadi Bahkan- digambarkan melalui media pop up Itu di Iya, seri gitu ya. 1 ya? Misalnya Oke. polisi gitu kan, dia bikin pop up-nya tuh dari tentang polisi gitu. oke. Jadi kamu maunya jadi apa nanti gedenya, mau jadi polisi gitu. Oh, Jadi kita tuh kayak kalau dulu mungkin kayak Barbie kali ya. Kayak ganti-ganti bajunya Oh, iya, kayak iya, gitu. iya, Jadi iya. kita itu bukan sekedar pop up-nya itu bukan sekedar udah jadi terus diceritain. Mungkin Pak Tapi Hasan untuk mau lihat mungkin, Pak. membangun interaksi antara orang tua dan anak. Oh, oke. Jadi kita menyediakan bahannya, si anak yang belajar untuk bisa menggunting, ngebuat pop up-nya sendiri. Oke, Mas Kayak berarti gitu. dari hal-hal yang tadi Mas Lutfan sebutkan ada core value yang ingin disampaikan Mas. Misalnya menggunting itu menggambarkan apa? Ini menggambarkan mungkin Bener-bener itu kita belum tahu ya. Itu mungkin di mata apa ya? Kayak gue yang awam mungkin ngeliatnya kayak emang ada apa sih dari menggunting? Kayaknya gunting aja deh kayak it means nothing kan. Iya. Tapi emang ada ya selain itu ya. Ada. Malah Jadi tuh ada. kalau misalkan kita belajar untuk menggunting itu, kita mengajarkan kepada anak-anak itu untuk sabar. Sabar. Iya, Anak kecil kadang- aja udah disuruh sabar tuh Mas. Iya, betul. Kita yang kasih. Jadi kayak Iya, kayak kita tuh sering ngelihat gitu, misalnya ibunya, ini kamu gunting, ya kan? Terus pas lagi ngegunting lama banget sih kayak gitu. Padahal dia jadi buru-buru, gitu. Jadi udah sabar aja, kita nikmatin aja kita. untuk- Jadi memang ada interaksi langsung antara ibu dan anak gitu Iya. ya, untuk sama-sama saling mengontrol emosi masing-masing gitu ya, untuk Iya, betul. mendapatkan semacam konfirmasi bahwa saya nih selaku orang tua juga memberikan kesabaran juga untuk Iya. mendidik anak-anak kita gitu maksudnya. Iya, Seperti kita itulah tuh- kurang lebih ya Mas ya. Jadi produk kita itu untuk kalau saya sih nyebutnya kayak jembatan ya. Oke. Untuk interaksi anak dan orang tua itu semakin erat. Ah ya Kayak berarti gitu ya. Siap-siap. Jadi berarti. kalau misalnya, ih kamu guntingnya lama banget gitu kan, jadinya ngomel, anaknya jadi kayak
duh males gitu. Dengerin Mas Iwan kan calon orang tua nih Mas. Jangan keras-keras lah. Keras-keras ya. Itu biasanya terlihat juga. Kayak lu sering-sering gunting nih. Gue akhir-akhir ini kayak. Gunting pita, peresmian. Sering kayak gitu soalnya Mas Iwan. Nah, Menarik tadi kita sih ya. udah diskusi sedikit ya. Kita udah kenalan juga sama Pak Hasan, kenalan juga sama Mas Lutfan terkait Bocil. Mungkin kita mau highlight sedikit ya terkait Arunika Podcast ini sebetulnya program apa sih gitu ya. Benar. Jadi Arunika Podcast adalah subprogram juga nih dari programnya Kansas. Benar, yang Kansas. sebetulnya setiap tahun kita sudah existing menjalankan kegiatan donasi seperti itu Mas Ya, Iwan. Kebetulan alhamdulillah yang ini udah tahun keempat ya. Keempat, Tahun betul. teman-teman. Ya. Mantap, gitu dong, seru. Jadi harus rame. Ada nggak yang ketawa? Hah, gitu. Ada nggak? Gak ada ini. Nggak ada nyamuk sini ya. Gak ada nyambung. Iya, iya. Penonton bayaran. Nonton bayaran yang ketawa gitu Pak. Kalau misalnya nggak lucu, hah, gitu. Bagian yang kayak gitu. Oke. Butuh tuh. Tadi kita udah kenalan nih Mas Iman. Sekarang mungkin kita bisa highlight sedikit nih buat teman-teman yang belum tahu Arunika Podcast ini empowered by siapa. Jadi tadi udah disebutkan sama Mas Iwan di awal bahwa ya ini programnya Kansas di mana subprogramnya itu ada programnya ada Arunika Ramadan dan ini subprogramnya. Nah, Arunika Ramadan ini sebenarnya kali ini kita mau mengajak atau memberikan bantuan bagi saudara kita yang ada di yang ada di masjid yaitu Marbot. Kemudian yang kedua ada edukasi kreatif anak TPA ya. Ini mungkin ranahnya Pak Hasan ya Pak karena kita nanti akan main-main ke salah satu masjid yang ada di wilayah Saindah ya Pak ya. Kebetulan kita nanti main ke masjidnya Pak Hasan gitu teman-teman di Masjid Al Muhajirin. Tanggal 1 ya, tanggal 1. Teman-teman. Jadi itu terkait untuk program itu kita existing sekarang sedang menjalankan donasi untuk bantu Marbot. Rencananya target kita tuh ada 30 Marbot yang kita akan kirimkan donasi seperti itu, di mana target satunya kita estimasikan 1 juta per Marbot. Jadi teman-teman yang mau berdonasi pastinya ya, jangan lupa untuk bantu juga teman-teman. Di Arunika Ramadan yang tahun ini. Ya. Nanti ada linknya juga ya mungkin Mas Hafiz ya? Ya, nanti ada linknya di bawah atau misalnya bisa kepoin, teman-teman bisa kepoin Instagramnya kansas.id. Di situ ada nomor rekening atas nama Catherine, bisa ditransfer ke situ teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal Marbot nih Mas Iwan. Jadi kan kita nggak afdol kalau seandainya Marbot kan biasanya letaknya di musola atau di masjid. Kebetulan ada tamu spesial kita nih, Pak Hasan. Nah, menurut Pak Hasan, apakah keresahan yang kita utarakan gitu Pak terkait open donasi di yang kita jalankan itu bagaimana sih Pak? Kalau menurut Bapak sebagai presiden masjid Pak, melihat Marbot saat ini Pak? Ya kalau saya sendiri sebagai presiden di salah satu masjid di Villa Saindah, Bojonggulur, memang nggak bisa melihat 1-2 masjid aja ya, tapi banyak masjid karena di Bojonggulur itu sendiri itu ada sekitar 89 kalau nggak salah ya. 89 masjid dan musola. Dan masing-masing tentunya punya Marbot, bahkan bisa lebih dari 1 itu ya. Dan tentunya juga dari sisi kesejahteraan mereka beda-beda lah ya. Ada yang ya sejahtera banget, ada yang kurang sekali, bahkan mungkin juga perlu peningkatan terus agar mereka bisa lebih sejahtera itu karena dari sisi geografis, kemudian dari sisi ekonomisnya itu juga akan berbeda-beda ya, tergantung bagaimana sebuah musola dan masjid mengelola SDM-nya di sana termasuk program-programnya, karena kita sebagai orang masjid ditantang untuk menggerakkan jamaah, kemudian bisa bersama-sama membangun, menumbuhkan dan meningkatkan, mengembangkan program-program yang ada di masjid dan musola. Yang pasti itu semua demi kesejahteraan semuanya ya Pak, stakeholders yang ada di masjid, betul Pak. Dan sarana itu kan perlu dijaga, dirawat, dibersihin antara gitu. Nah, itu Marbot sebagai SDM yang berperan besar ya. Sebetulnya memang iya sepertinya tanpa Marbot di masjid lain juga ya. Karena dia 5 waktu itu hampir 5 waktu berada di masjid. Kadang-kadang malah di tempat saya sendiri lagi sakit panas demam itu bilang sama istrinya, aku harus ini ke masjid nih jam 3 pagi. Lagi khawatir ada bekas kucing lewat di teras, kemudian orang mau lewat masjid sholat subuh
nanti kena najis gimana saya harus pel. Udah kan lagi Masya Allah sakit, banget kan ya. lagi sakit. Nah, padahal kan dari sisi honor saya nggak mau salary atau Iya. dari honor kan jauh dari UMR. iya, Ini beda sih sama Joko Karyan yang di Jogja ya, Iya, kemudian iya. juga Al-Falah di Sragen dan kapal Munzalan Mubarokan di Pontianak itu di atas UMR, bahkan lebih tinggi dari gaji security dan cleaning service di Hotel Bintang 5. Nah, obsesinya sih begitu nih. iya dong, Obsesinya kayak gitu ya, dari Pak ya? saya pribadi pinginnya ke sana kayak gitu tuh. Berarti program kita sebetulnya Mas Iwan itu turut mendukung Sangat-sangat mendukung, yang sangat cocok banget. Kalau bisa jangan tahunan. ya, hari ya, Pak. Hari. Kita juga berharapnya gitu Pak. Jadi tim kita bocil ini berharapnya ini bisa lebih, jangan hanya 1 tahun sekali gitu. Iya, Sering aja. Benar. Bagus, terima kasih loh. Masukin dulu. betul. Siap. Harapannya, Itu betul. harapan yang tadi kita bisa bicarakan di awal bahwa Harunika itu kan kita gambarkan harapan gitu. Ya mungkin tadi yang disebutkan oleh Pak Hasan bagian daripada harapan marbot gitu Pak. Ya sebetulnya dalam hati memang kok gue maaf ya kalau bahasa sayanya gitu ya. Oh gue kurang diperhatikan, padahal memang secara job desk ataupun secara secara inti gitu. Itu sangat bermanfaat Sangat matters sekali gitu. banget, betul. Itu juga kita kan kadang datang ke masjid nih misalnya Mas Iwan. Taunya udah AC-nya dingin, Udah taunya rapi, karpetnya wangi. udah, Padahal dia nggak tahu behind the man-nya siapa. Maka dari itu sebetulnya Pak memang teman-teman kita nih Dan yang- itu betul. Kadang kalau awalnya juga ini kalau dari gue Mas Hafiz ya, misalnya ngelihatnya kayak Marbot tuh ya udah menurutku udah sejahtera aja gitu Pak. Aku kira gitu kan, dan ya udah nggak ada problem di situ, nggak ada masalah kan. Tapi ternyata pas dijelasin sama Pak Hasan dari ada masing-masing mesti beda-beda, itu kan masing-masing Iya. cukup ironis sih kalau peran dia tuh padahal sebesar itu. buat- Betul. Dan itu kenapa alhamdulillahnya gitu ya, setelah memang kita mengadakan survei kecil-kecilan kemarin Mas Iwan ke beberapa titik ya, memang mereka mengalami keresahan yang sama Pak terkait kesejahteraan material ya. Kita nggak Iya, anggap iya. kesejahteraan secara general gitu, karena kesejahteraan kan makro ya Pak ya. Nah ini kita angkat kesejahteraan materialnya. Nah ya itu tadi teman-teman, mungkin dengan adanya penjelasan dari Pak Hasan tadi juga meyakinkan teman-teman juga untuk sama-sama tetap Benar. stay tune gitu ya untuk bantu Marbot itu tadi yang kita coba sampaikan gitu ya. Jadi Pak Hasan ini berarti sudah beberapa tahun ya Pak di Masjid Al Muhajirin ya. Tahun 94 mulai ya. Jadi Sudah mulai pembangunan aktif ya? peletahan batu pertama itu sudah ada di situ ya, di depan rumah. Oh Belum iya. lahir Mas. Jadi memang mengikuti perkembangan. Malah kalau dikaitin dengan ini bocil, saya dari tahun 98 jadi rektornya TPA di situ tuh sampai sekarang tuh. Wah, baru keluar tuh teman-teman. Kan yang tadi saya bilang, kan saya bilang di awal kalau kita jelasin CV-nya satu-satu nggak muat nih. Nanti Gak muat. satu gak segmen muat. sendiri Ini nih. baru bocor tadi nih kan. Karena nggak ada yang mau ganti itu. Iya. Pas Dari relevan dong dari ya. tahun 94 ya Pak. Mungkin ada 98 saya berada di situ. Masjid juga baru peletakan batu pertama. Iya. Berarti memang sudah dari awal Masjid Dari Al Muhajirin awal itu Masjid. berdiri ya Pak ya. Iya. Ya itu tadi memang salah satu apa ya? Itu masjid tertua di Villa Nusa Indah. Masjid Al tertua ya, Muhajirin tertua tuh, Pak. Iya. Mantap ya. Jadi yang pertama ada di Villa Nusa Indah itu Masjid Al Muhajirin. Oh, keren. Jadi pas lah teman-teman datang ke sana. Jadi saling memberikan spirit. Iya, betul. Pak. Karena kalau kan Pak Hasan mungkin generasinya sudah di tahun 94 lalu ya Pak ya, untuk membangun masjid supaya lebih sejahtera lagi gitu. Nah, generasi yang akan datang yang menyambut perubahan itu yang perlu sama-sama perlu kita kita sambung gitu. Dan betul. ini harapannya memang kita semua nih rekan-rekan muda di sini bisa saling ini ya, maksudnya bisa saling membantu untuk mewujudkan kesejahteraan masjid itu, di mana tadi isinya ada beberapa stakeholders kan kayak Marbot tadi. Jadi kalau sejahtera masjidnya insya Allah Marbot dan lingkungannya ikut sejahtera. Amin, Seperti amin, itu. amin. Nah, Tadi bahas ini Mas Hafiz, Apa bahas tuh? tentang sebagai rektor TPA-nya ya Pak ya. Iya. Wah itu kan pas banget. cocok. Makanya Makanya ya Pak ya. Iya rektor itu ya, tuh. Pak, ya. berarti ini tim Berarti itu kayak kurikulumnya gitu ya Pak ya. Iya. Kayak ngebahas kurikulum ininya mungkin ya. Itu ngapain sih Pak kalau misalkan rektor. Ya kalau dari ini kita ngacu ke Badan Koordinasi
ini pendidikan dan masjid seluruh Indonesia. Jadi berkaitan dengan kurikulum TPA itu ada ngajinya gitu kan. Intinya ada ngaji, nyanyi dan sebagainya lah. Jadi pas banget sama dunia anak-anak. Kemudian ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ada antara lain mewarnai kalau untuk yang TKA itu yang kecil ya kelas 3 ke bawah, yang kelas 4 sampai kelas 6 itu nanti ada hafalan, ada macam-macam lah macam-macam banyak ya, tausiah dan sebagainya. Nah, yang kecil-kecil itu ini sangat pas banget ini. Kemudian juga ada kasidah, ada nasyid, baca puisi, melukis, ada semuanya. Lengkap Latihan banget khot, ya. Lengkap. latihan khot, menulis Arab halus itu ada semuanya. Kaligrafi. Betul. Iya. Tadi memang sebetulnya sudah lengkap ya Mas. Mungkin yang Pak Hasan sudah pernah buat waktu itu Pak ya, kan tidak berlaku mungkin di semua masjid bahkan seperti itu ya Pak ya. Dan sebetulnya kita sudah melihat Pak teman-teman Kansas bahwa sepertinya dari sisi edukasi kreatif perlu nih Pak mengalami inovasi Pak. Iya. Dari sisi dari sisi apapun misalnya terkait media. Kenapa? Ini tim kreatifnya bagus banget nih sebenarnya. Kenapa Kenapa tim kreatif kita ajak Mas Lutfan, Pak Hasan ngobrol diskusi hari karena relate banget gitu. Nah, tadi terkait edukasi kreatif nih Mas Lutfan. Itu sangat relate banget sama meaningnya Kansas gitu terkait perlu adanya inovasi. Nah sejalan gak sih nih kalau menurut Mas Lutfan dengan adanya selain memang kita tahu bahwa mengaji itu sangat penting gitu ya di anak-anak TPA itu. TPA betul. Kita harus patik dari sisi kreativitas yang mungkin kita harus juga mengikuti zaman gitu. Terutama dari pandangannya Bocil juga nih. Iya, kita perlu validasi nih. betul. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas, apakah persepsi kita sejalankah? Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait hal itu Mas. Ini sih sangat sejalan sih menurut saya ya. Wis, ini enggak Mas Lutman Mas Lutman diundang kan jadi sejalan-sejalan aja nih. Iya. Gimana Mas? Agak sulit sebenarnya jawabnya ya. Gak apa-apa Mas biar kelihatan milenial ya. Gitu. Jadi kalau dari segi kreativitas itu kan dari sekarang bahkan saya masih ngalamin gitu. Dari kata-kata kreativitas aja itu tuh banyak orang yang berpikiran bahwa kreativitas itu adalah seni. Padahal kreativitas itu bukan semata-mata untuk seni aja gitu loh. Dari kita misalnya bisa menyelesaikan masalah itu kan suatu seni juga kreativitas gitu juga kan ya. Pak. Iya, Nah bener, dari segi dari Kansas ini juga ternyata ketemu juga sama Pak Hasan gitu kan. Ini suatu yang sangat masuk daripada bagian kreativitas itu. Iya, Mas, ya? masuk ke dalam kreativitas itu. Jadi nggak mulu tentang membuat sesuatu yang sifatnya yang melukis, fun tentang fun ya. Ini kan gabungan antara seni sama skill ini. Seni sama skill betul. Bagaimana ajaran anak dua hal, seni sama skill. Seninya tadi seni kesabaran, menggunakan, merapikan, melukis, menggambar. Iya kan? Skillnya tadi kecepatan, keterampilan benar. Bahkan sampai kita udah nyobain itu sampai kita tuh di luar nalar kita ternyata anak kecil tuh juga kreatif banget gitu Pak. Jadi waktu itu kita pernah kerjasama juga sama komunitas tuli. Itu lagi pandemi Pak. Jadi tuh kita pakai daring. Ya kan? Online. Itu tahun lalu berarti ya? Tahun 2020. Nah itu kita tuh kirim pop-up-nya itu paket pop-up gitu kita kirim. Alhamdulillah hampir seluruh Indonesia. Adaptif sekali. Ada yang di Papua. Karena yang Papua kan agak jauh nih ya. Terus akhirnya kita pas lagi daring, punya kamu mana? Punya saya belum datang, belum sampai. Waduh, kita jadi kayak, dia nggak bisa ikut nih. Tapi ternyata abis itu dia buat pop-up-nya sendiri dari tangan dia sendiri. Wow. Itu gambarnya bagus banget sih dia. Itu jadi kayak Nggak di luar itu, di luar nalar di kita luar, gitu Pak. Wah, ada yang sampai begini ya gitu. Misalnya kreativitas baru lagi itu. Iya Pak. Ada yang koki gitu kan. Kita tuh nggak nyediain kayak ada mejanya gitu di konten kita gitu loh, nggak ada gitu. Tapi ternyata dia pakai origami sendiri bikin. Ternyata ekspektasinya sebion banyak itu gitu iya, ya. gitu. Tapi kalau lihat di sini kayaknya ini ada background ceritanya juga kayaknya ini ya. Iya Pak. Jadi ada ceritanya juga atau hanya kayak gini aja? kalau ini tuh jadi nanti kalau misalnya si Berimajinasi anak itu sudah bikin pop up-nya ini, anak itu dituntut untuk cerita. Jadi untuk nampilin
percaya dirinya dia untuk bercerita gitu Pak. Jadi kalau misalnya contohnya itu ada keponakan teman saya gitu, dia udah bikin, coba ceritain dong. Dia cerita gini, iya kakak aku lagi jalan-jalan ke kota Bandung nih, ini ada gedung sate, Oh, kayak sambil gitu. bercerita dia seolah-olah menggambarkan dia ada di posisi Di itu. dalam- Iya, makanya kenapa namanya kita itu impian apa? Ada 1001 petualangan impian. Oh, oke Nice. oke. Gitu. Itu menjadi misi dari si bocil itu. Iya, iya, iya. Nah, jadi kayak dia cerita nih, ini apa? Oh, ini apa namanya? Tukang cuanki. Oh, yang identik di sana gitu. Iya, misalnya. yang iya, identik-identik Iya, kayak iya, gitu-gitu. iya. Kan Cool, dia keren. jadi Icon-iconnya lah. Kayak ini ada landmark itu ya. Ini Iya, gedung Pak. sate itu kan Bandung. Nanti di situ ada jajanannya, ada apanya Iya. berkaitan dengan Jawa Betul. Barat. iya, bahkan sampai kayak unsur kebudayaan juga kan ada makanan daerah kayak gitu. Oh, kalau ini soalnya yang edisi budaya. Budaya. Ya, Berarti kalau cita-cita ada. intinya cocok banget nih Mas Iwan Benar, ya. benar. Sebetulnya memang dengan program Kansas ini sangat sejalan. Di samping itu memang memberikan informasi juga kepada teman-teman yang lain bahwa ada loh semacam suatu inovasi produk dari teman-teman bocil ini untuk memberikan jalan baru untuk pendidikan kreativitas anak seperti itu ya. Jadi Sangat useful sih, good impact sangat banget sih useful ya. banget. Iya. Nah, karena kita nanti mau main ke tempatnya Pak Hasan di Al-Muhajirin ya, kita dengan itu kita berharap memang teman-teman yang adik-adik kita yang ada di sana menjadi lebih happy gitu ya Mas ya dengan Iya, adanya pop-up benar, ini. benar, Kita benar. berharapnya seperti itu. Dan kita sempat ada pikiran juga nih Mas, karena oke. kita diajak jadi sama-sama Kansas juga, dan sekarang ketemu sama Pak Hasan gitu. Jadi kita ada timbul ide baru. Wow. Jadi asik nih. cita-cita itu kan nggak mesti tentang apa yang dia berseragam Iya, kayak gitu iya, kan, betul. nggak gitu juga gitu Betul. kan. Kita kayaknya mau bikin seri mungkin jadi ustadz mungkin Pak. Iya, Wah, bisa. bisa banget Mungkin mau tuh. yang mengabdi misalnya jadi Bisa marbotnya dikembangin gitu berbagai bisa macam. gitu. Berbagai Bisa macam dikembangin ya, berbagai variannya, macam. Nggak iya. akan habis-habisnya. Iya, Nggak iya. akan ada habis-habisnya. Iya Pak. Ini Itu- jadi timbul Iya, timbul jalan baru. ide malah buat baru ide gitu. baru. Itu Bener, cocok bener. Mas. Nanti kita sambung kali di episode selanjutnya kali boleh, ya. boleh. Supaya obrolannya bisa lebih daging semua gitu. Pasti, Bahasa pasti. podcast sebelah Pak. Sebelah ya. Gitu. Nah, kita berharap memang ini karena udah di akhir segmen ya teman-teman. Kita berharap bahwa adanya program Arunika ini dan juga didukung oleh beberapa stakeholders itu makin memberikan dampak yang positif gitu. Ya, Gak hanya kita sebagai milenial tapi juga seluruh lapisan masyarakat Benar, mau benar, dari benar. golongan A, golongan B sampai Z misalnya seperti itu atau nggak pandang usia bahkan Benar. seperti itu Mas Iwan ya. Kita berharapnya Memicu untuk melakukan do something positif gitu ya. do something positif. Sesuai apa Mas Agus kalau Ya, Kansas? tagline kita tuh sebenarnya nih sedikit gambar ya. Tagline kita adalah do good and good, Good welcome, welcome to you. ya. Berbuat baiklah, maka kebaikan akan mengikutimu. datang. Sebenarnya itu Betul. potongan ayat ya Mas Iwan ya. Benar, Pak benar, ya. benar. Mungkin Pak gak enak nih Pak Hasan. Pak Hasan lebih tahu. Gitu, kurang lebih. Terima kasih banyak Kansas Nesia. Mungkin kita akan lanjut di session kedua nanti di episode kedua bersama Pak Hasan dan juga Mas Lutfan. Tentunya. Yang pasti membahas tentang kreativitas lanjutan seperti Betul, dan juga dan kesejahteraan juga ya. kesejahteraan Marbot. Mungkin segitu aja dari saya. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement gitu dari Pak Hasan dan juga Mas Lutfan Untuk supaya harapannya Yap. atau betul. di Silakan. acara ini tahun ini gitu. Boleh Pak Hasan. Oke, Kasih tahu ke Kansas teman-teman Nesia Kansas. ya, Kansas Nesia. Alhamdulillah mudah-mudahan ini program awal untuk tahun ini nih. Program awal tahun ini bisa bagus, lancar dan dimudahkan oleh Allah ya. Saya sih senang banget karena apa? Tadi ada mencoba sinergi dari berbagai pihak ya. Kemudian ada bocil yang pengembangannya nanti sangat luar biasa banyak nih. Karena saya sebagai belajar nulis juga saya. Sudah Saling dong Pak. sudah punya beberapa buku juga ya. Wah, Alhamdulillah iya, ya. iya. Jadi Iya. pengembangan kayak gini saya sudah memandang ke depan itu luar biasa. Nanti bisa roadshow kemana-mana dari teman-teman Kansas sendiri dengan obrolan kayak tadi ini. Wah, akan berkembang luar biasa menurut aku Amin, nih ya. amin, amin. Apalagi Insyaallah. teman-teman pada semangat semua. Nah, ke depan jangan berhenti di sini dan nggak harus bentuknya material ketika kita charity itu enggak. Termasuk kreativitas semacam ini kita juga perlu dorong bersama-sama ya dengan bentuk dan varian yang berbeda-beda. Itu ke depan insya Allah. Mudah-mudahan amin, kita diberi umur panjang dan berkah. Amin. Mantap. Silakan Mas Lutfan. Kalau dari saya sih closing statementnya ya menjadi orang tua
Cakep. Akan jadi orang tua kan? Ini saya tidur ya. lanjut. Itu kita lebih mengenal bagaimana kita harus menjadi orang tua, bagaimana kita harus mendidik anak supaya mungkin kekurangan dari orang tua kita bisa menutupinya dengan nanti untuk generasi kedepannya seperti apa. Oke. Mungkin itu sih. Jadi memang menurut Mas Lutfan memang sebagai generasi penerus yang nantinya akan menjadi orang tua gitu. Soalnya gue pernah dengar Mas Hafiz. Apa tuh? Jadi gak jadi ditutup. Oh, gak ditutup. Sudah 3 jam. Gak jadi durasi nih Kayaknya kayaknya. sudah 3 jam. Gak apa-apa Pak, mungkin Mas Iwan mau nambahin karena dia kan mau nikah Pak. Iya, Dikit lagi bener. Mas Lutfan. Oh gitu. Mau nikah julid nih. Ya gak belum ya. Candai saya. Oke. Iya, soalnya kalau dulu mungkin ada tokoh Indonesia kan yang bilang suatu bangsa tuh dilihat masa depannya dilihat dari anak mudanya gitu kan. Dan yang dilakuin sama Mas Lutfan ini kan bentuk menjaga atau mau meningkatkan keturunan lebih baik gitu di Indonesia. Betul. Jadi Masya Allah. kita kan Luar kita biasa. ini di tengah nih ya Iya, kan. betul. Kita harus mempersiapkan yang akan datang. dan kita mensupport yang sudah di sebelumnya gitu. Ya, seperti supaya itu. kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Sip, oke, terima kasih banyak Terima kasih Mas Iwan ya, untuk tamu yang luar biasa spesial pada sore banget hari nih hari ini kan udah luangin waktu ini weekend loh. Iya. Terima kasih teman-teman Spesial dan sekali. Pak Hasan juga sibuk Terima banget kasih ya. Pak Hasan, terima kasih Tapi Mas Lutfan. sudah meluangkan waktu. Bener. Luar biasa banget Pak. Terima kasih banyak buat podcast bisa hadir di podcast Arunika ini. Bener. Gitu ya. Sip, Oke, terima kalau kasih gitu, banyak. terima Mas kasih. Iwan mau bisa ditutup? Terima kasih juga buat teman-teman Kansas Nesia. Kita bertemu lagi nanti di episode selanjutnya. Assalamualaikum.